Ya, apa kabar? Baik, Iya, puji terima kasih Tuhan. Bu sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada malam Ya, hari ini kita mau mendengarkan kesaksian Ibu ya, dan Ibu bisa berbagi dengan kita supaya apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ibu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, amin. Bu, Ya, Ibu bisa menceritakan dulu latar belakang Ibu di agama sebelumnya seperti apa? Kegiatan yang Ibu lakukan. ya, saya mau mengucapkan dulu ya Pak. Ya, Salam, silakan, silakan. salam dan selamat malam untuk semua teman-teman yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Rosana. Hmm. Tinggal daerah Jakarta Selatan. Berdomisili Kebayoran Lama Selatan. Saya ingin sekali bersaksi akan kehadiran Kristus yang ingin sekali saya bersaksi akan Roh Kudus yang telah menyelamatkan saya dari kegelapan dan membawa saya ke jalan kebenaran. Sebelum saya melanjutkan kesaksian, saya mau menjelaskan asli saya dari Betawi, Jakarta. 10 bersaudara. 5 laki-laki, 5 perempuan. Dan saya kebetulan di nomor 5. Jadi saya memikul beban, kalau kata orang Betawinya, saya memikul beban kanan kiri. Adik, kakak, abang. Gitu. Ibu bapak saya asli Jakarta, Betawi asli. Dan pendidikan saya hanya sebatas dari guru agama SMP atau sederajat sanawiyah. Dan saya sebatas berguru sama ibu saya sendiri. Sejak masa-masa kecil saya, ibu saya selalu yang menerangkan kepada saya, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu tiang agama. Saya bilang, iya Bu, oke, saya jalankan. Yang terutama kamu sholat. Kalau puasa itu, kamu kuat, kamu jalankan. Kamu tidak kuat, tidak apa-apa. Tapi kamu nanti setelah selesai hari raya, kamu bayar. Kamu puasa sendirian. Ya, alhamdulillah sih saya jalanin juga. Terus yang namanya seorang wanita suka datang bulan, tidak sembahyang. Kata ibu saya nanti dibayar setelah selesai. Bahkan melahirkan pun, ya namanya wanita melahirkan otomatis mengeluarkan darah, Pak. Itu bagi orang Islam itu katanya haram untuk berpuasa, untuk bersolat. Tapi nanti kamu harus bayar lagi. Bayar puasa, Bu, tidak. Kamu mengasihi anak-anak yatim. 40 anak yatim. Kamu kasih makan.
Itu aja balasannya. Oh ya, mudah-mudahan Bu, saya akan laksanakan begitu. Terus saya itu harus, kalau malam Jumat harus pergi saya dari rumah ke rumah. Kalau enggak dari rumah ke rumah, harus di rumah sendiri. Kalau malam Jumat itu harus baca Yasin dan zikir-zikirnya semuanya. Kata saya, oh gitu Bu. Iya, karena kakek, nenek, moyang kamu yang dulu, saudara kamu semua, di malam Jumat itu akan pulang ke rumah masing-masing melihat. Kalau yang pulang itu yang udah meninggal, dilihat kita lagi baca Yasin, lagi berzikir, lagi Fatihah semua. Alangkah senangnya mereka. Ternyata yang masih hidup masih ingat sama kakeknya. Itulah kata ibu saya. Jadi saya tiap malam Jumat baca Yasin. Saya pergi mengaji kemana-mana. Ngaji kuping lah gitu. Ustazah dari mana. Begitu. Udah gitu, setelah saya dewasa, ya sampai sekarang saya ini udah istilahnya udah tua, udah punya cucu 3, saya masih terngiang akan itu, Pak. Dan saya tidak boleh dulu berteman dengan orang Kristen, kata saya. Sementara teman-teman saya banyak yang Kristen, Pak. Kenapa saya bilang, Bu? Saya tidak boleh berteman dengan si A, si B. Jangan. Nanti kamu dikasih makan daging babi. Itu kafir mereka. Saya sampai nyebut di hati. Astagfirullahaladzim. Ibu saya, bapak saya terlalu kejam dulu sama saya, Pak, masalah agama. Saya sampai ngumpet-ngumpet saya main. Dia manggil kakak main. Saya main. Lah, saya Ibu Kristen ya, Bu? Kenapa? Kenapa, Pak? Tidak punya teman orang Kristen, tidak punya teman orang Kristen. Tidak punya teman, tidak punya teman orang di luar Muslim. Punya, tapi saya dilarang sama orang tua saya. Nah, itu kafir katanya orang Kristen. Jangan, itu dia punya anjing. Kamu tersentuh aja nih, tersentuh aja badan kamu. Cari tanah liat. Kamu gosokkan 7 kali. Kamu mandi. Baru kamu itu sah. Kamu mandi, kamu ngambil wudhu, sholat. Itulah, Pak, betapa saya dari kecil sampai dewasa, sampai saya punya cucu 3, ya saya masih istilahnya masih mengikuti ya agama ibu bapak saya. Saya kebetulan baru 4 bulan, Pak, jadi murtadin. Ibu saya sudah tidak ada, bapak saya sudah tidak ada. Saya berani. Tapi keluarga saya, Pak, banyak. Saya siap-siap, Pak. Tantangan pasti ada. Tapi saya akan sabar, saya akan berdoa, saya akan menjawab mereka kalau mereka itu menghujat saya. Kenapa? Kenapa karena tadi Ibu bilang, Ibu, halo? Ya. Ibu, bisa dengar saya? Iya, Pak. Dengar. Yang Ibu bilang tadi masalah anjing kenapa, Bu? Anjing. Anjing itu kan, Pak, najis. Kalau kita tersentuh dia najis. Kalau bagi umat Islam. Kesenggol aja kita sama bulunya itu, kita harus
cuci dengan tanah liat 7 kali. Sementara saya suka sama binatang-binatang yang piara-piara. Cuma sama anjing saja, Bu? Bu, cuma Ya? sama anjing saja ya, cuma sama anjing saja yang najis? Sama anjing, sama saya tidak boleh memakan panggang B2. Oh, ya. Kesian Tidak sekali boleh. ya anjing. Anjing sama B2, Pak. Itu 2 binatang itu yang tidak diperbolehkan. Pernah suatu saat saya nanya sama guru, kenapa itu dibilang haram? Kan itu juga ciptaan Tuhan. Saya bilang begitu. Iya. Terus dijawab, karena binatang yang 2 itu kalau ada acara selalu lupa untuk membagikan orang-orang. Waktu di zaman Nabi dulu. Jadi sampai sekarang saat ini yang 2 itu katanya haram. Begitu, Pak. Saya disuruh jalankan puasa, saya jalankan. Sampai saya bilang, sampai saya udah tua begini, Pak. Dulu saya pernah, Bu atau guru, saya tidak bisa, saya tidak sanggup untuk ngambil wudhu itu dari seluruh anggota badan saya. Saya tidak hafal. Saya tidak bisa. Terus, di waktu kamu akan membasuh muka, bacalah dan berniat aja sudah pahala. Jangankan kamu melakukan. Niatnya aja sudah pahala. Itulah kebaikan Allah, katanya, Pak. Tapi setelah saya sholat, sampai saya udah tua begini, saya sholat, suruh ibu saya masih ingat, saya tahajud. Sholat duha lah, nak. Ingat ibu saya, kamu udah rumah tangga. Sholat duha, di saat semua pada sibuk bekerja, kamu kan di rumah, sholatlah. Itu untuk apa, Bu? Di pagi hari. Harus ganjil 3 rakaat atau 7 rakaat. Saya jalanin, Pak. Katanya akan menambahkan rezeki, kehidupan bagus. Udah saya jalanin. Terus habis itu saya kok ceritanya saya sakit, Pak. Pernah dirawat juga, Pak. 2 kali. Saya sakit. Terus kok enggak sembuh. Tidak sembuh, saya sakit. Sampai dirawat lagi. Saya sakit. Sampai saya bilang begini, Ibu, bapak saya sudah enggak ada. Sama suami saya. Saya bilang, Bang, kenapa Allah tidak adil? Kok kamu bilang gitu? Ya maaf ya, Pak. Saya emang orangnya tetek air mata. Allah tidak adil. Saya sudah menyembah Dia. Sudah sujud saya. Memohon. Mohon ampun, mohon semuanya. Tapi kenapa malah sakit saya kok tidak ada kesembuhan? Udah. Sampai saya, ya Allah, saya udah putus asa. Kalau memang saya mau diambil, ambillah ya Allah. Jangan saya disisa kayak gini. Tapi tolong biar besar dulu cucu-cucu saya. Karena cucu saya itu sangat membutuhkan saya. Dia sudah tidak mempunyai seorang ibu.
anak saya telah dipanggil sama Bapak yang di surga. Anak saya sudah tenang di sana. Tinggalkan anak 3. Nah, kemudian teman lama saya WA. Dia bilang gini, halo Kak, oh dia nanya gunung gini, bla 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 bla. Kenapa kakak nggak bilang saya? Kakak dirawat 2 kali. Kata saya, ya saya tidak perlu merepotkan. Saya bilang gitu. Saya tidak mau merepotkan orang. Cukup keluarga saya, suami saya, anak saya. Saya bilang gitu. Sakitnya apa, Kak? Ya memang sekarang sudah merajalela, Pak. Diabetes. Diabetes itu bukan hanya keturunan. Di bawah usia saya aja udah banyak yang kena. Sekarang sakit saya batu empedu. Sama dokter di WSG. Terus saya kalau tidak sembuh dengan obat terpaksa saya harus dioperasi atau di laser. Tapi saya tidak mau, saya bilang gitu. Karena yang sudah operasi itu minum obat tiap hari 1 genggam, tetap tidak sehat. Terus dia bilang gini, sekarang gini aja, ya Kak, kalau kakak udah sembuh, kakak main ke rumah saya, apa saya main ke rumah kakak? Saya mau bercerita sama kakak. Dia itu muslim. Begitu dia main ke rumah saya, dia sudah murtadin, Pak. Tadinya saya mendengar dia cerita, saya kan belum, saya hanya diam. Tapi sampai rumah itu saya ngomong sama suami saya, ada benarnya juga Bang. Kawan kita itu, saya lihat dari wajah mukanya itu ceria. Dan ya maaf, kehidupannya tuh tidak seperti dulu Pak. Dulu dia masak aja lagi masak, kompornya, gasnya habis nggak bisa beli. Sampai masak di Magicom. Anaknya pulang sekolah lapar, Indomie. Tapi ya puji Tuhan, sekarang dia sudah jadi murtadin Pak. Kehidupan dia enak. Udah. Dan dia mendoakan saya. Kak, berdoalah Kak. Ya silakan. Maaf Kak, saya berdoa dengan agama saya yang sekarang. Oh tidak masalah. Saya didoakan sama siapapun. Yang penting penyakit saya sembuh. Dipegang perut saya. Berdoa dia. Dengan nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkan penyakit saudara kita ini. Dia begitu Pak. Dia memohon. Dia nangis sambil megang perut saya. Ya saya bilang, doa kamu akan dijabah, saya bilang. Ya maaf kata dengan Tuhan kamu yang sekarang. Saya itu yakin, saya bilang. Kalau saya sembuh penyakit saya, ini juga masih berobat sih. Kalau saya sembuh penyakit saya, tidak dioperasi, saya bilang, saya bersumpah, saya akan mengikuti Tuhan Yesus. Saya begitu, Pak. Saya berjanji benar. Kebetulan, kata dia, kakak udah siap. Kakak dibaptis. Oke, siap. Dan setelah saya sudah dibaptis, saya dikasih Alkitab. Saya kalau pagi, saya baca sedikit-sedikit. Dan saya mau tidur, bangun tidur, saya selalu berdoa dalam Tuhan Yesus.
Ya Bapa kami yang di surga, sembuhkanlah anakmu ini. Berobat sudah, alternatif sudah, kemana sudah ya Bapak. Tolong Bapak, saya berdoa. Sambil saya berdoa, saya minta kesembuhan. Kalau saya tidak apa-apa Pak, saya mah sudah cukup saya merasakan dunia. Saya yang pertahankan saya hidup hanya cucu Pak. Cucu saya masih kecil-kecil. Ditinggal sama ibunya. Sebentar. Nek. Oh iya. Nek, beli ini, Nek, beli ini. Iya deh. Saya yakin. Saya berdoa tengah malam. Ya Bapak kami, tolong cucu saya minta ini. Tapi puji Tuhan, selalu Tuhan Yesus menunjukkan kemujizatan sama saya. Saya semakin yakin. Saya akan selalu mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya ini Pak, saya nih siap Pak saya. Saya dihujat. Saya ditantang sama keluarga saya. Tapi saya siap. Saya nanti akan menjawab baik-baik dulu. Kan yang menjalani saya. Saya sudah merasakan kasihnya Tuhan Yesus. Sekarang saya Pak, ya saudara-saudara semua, saya agak tenang hidup saya. Benar, saya tenang dulu tidak gusar sebelum saya ini bertanding, saya selalu kebingungan. Dari corona 2 tahun, suami saya nganggur. Selalu saya gelisah, kebingungan. Saya berdoa, saya zikir, saya menyebut. Kata ibu saya, kalau ini baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau tidur mau apa baca itu. Saya baca, saya ingat sama itu Nabi Muhammad. Tapi mereka itu tidak ingat sama saya. Tidak ada kemujizatan darinya. Udah ada yang tembus Pak ke keluarga saya satu. Dia ngubungin saya, dia WA saya. Ya maaf Pak, memang kalau orang Betawi ngomongnya lulu gue. Ya. Ros. Iya, saya bilang. Mbak, gue ada denger nih, iman lu udah jual. Lu udah gadaikan. Loh, tolong dong. Saya bilang, bicara yang benar dulu. Lu sekarang udah menganut gini, lu udah kena iblis. Siapa yang merayu lu? Lu dijanjiin apa? Jadi sampai lu masuk murtadin. Lu dijanjiin punya rumah mewah. Lu dijanjiin mobil. Saya bilang, maaf Mbak, sekali lagi saya minta maaf. Saya cuma dijanjikan keselamatan. Saya bilang begitu. Emang pada gila. Saya sudah dijanjikan akan surga. Terus dibilang begini, buktinya lu masih ngontrak, lu masih susah. Ya tapi saya kaya hati sekarang. Saya bilang begitu. Kaya hati saya. Saya tenang. Semua yang hidup di dunia pasti ingin kaya, saya bilang. Ingin sekali kaya. Tapi kan Tuhan menciptakan ada siang, ada malam. Ada kulit putih, ada hitam. Kalau semua jadi pemimpin,
Siapa yang akan jadi bawahan? Saya jawab begitu. Emang susah lu udah kerasukan setan gara-gara lu main sama si A, sama si B, lu jadi. Oh, jangan menyalahkan orang, Mbak. Saya ikhlas. Saya yang merasakan betapa saya susah. Apa kalian pada nolong saya? Hanya Tuhan Yesus yang menolong saya. Bapak kami yang di surga yang menolong saya. Saya bilang begitu. Saya yang berhak, saya bilang. Kamu tidak boleh begitu. Langsung dimatiin. Saya dibilang udah jadi iblis, sudah apa. Dulu kan kalau Muslim Pak, saya dibilang penyakit itu datangnya dari Allah. Hanya karena saya sedang diuji. Mampu bila saya uji dengan penyakit ini, bila mampu, sudah berobat kemana, tidak sembuh, dia akan surga. Begitu Pak. Nyatanya, Allah tidak pernah mengasih penyakit. Saya bilang, sekarang saya udah tahu. Penyakit kalau sekarang bukan datang dari Allah, bukan dari mana-mana. Penyakit itu datangnya dari iblis. Karena iblis sampai kapanpun akan menggoda umat yang di dunia. Itulah bedanya. Jadi saya sekarang, apapun yang dikatakan sama keluarga saya keluarga besar lebih kaya. Tidak, saya tidak. Biar saya dibilang ini enggak apa-apa. Saya dibilang murtad, tidak apa-apa. Terus udah begitu, saya bilang begini, dulu saya, Bapak seumpama kamu, Bapak meninggal, dijemputlah sama keluarga salah satu, kamu tidak datang, didatangin lagi saudara, Bapak sudah mau dimakamkan, kamu apa tidak menyesal tidak melihat Bapak? Apa jawabannya? Karena saya belum dapat izin dari suaminya lagi tugas. Terus, udah begitu, apa kata ibu saya? Kamu itu bukannya akan masuk neraka, nak. Justru bapakmu masuk surga itu berkat punya anak kamu yang soleh, yang taat akan suami. Kata ibu saya. Oh begitu. Udah begitu, saya ini kenyataan Pak saya. Iya, ajarannya itu memang beda-beda. Saya begini, saya ke pasar Pak, rumah saya dekat gereja. Sementara itu di belakang gereja ada pasar. Saya nanya, Bu, Mbah yang di sini Bu, kemana? Oh sakit. Udah, nggak dagang. Kayaknya pada cuek. Besokan lusa saya datang lagi. Mbahnya udah sembuh, Bu. Enggak, ada yang jemput. Suami istri, orang Kristen. Katanya begitu, Pak. Oh ya syukurlah, kata saya begitu di sini tidak ada yang peduli, tidak apa. Dia masih Islam. Begitu saya udah lama nggak ketemu lagi, saya bilang, Mbah, enak, saya pelukan apa, ini Mbah yang di pasar, iya, kok sekarang Mbah jadi sehat, jadi putih, jadi gemuk. Iya, dia nangis, saya mau ke gereja. Oh, nggak apa-apa Mbah.
Dia bilang begini sama saya, puji Tuhan, saya ada yang bawa katanya ke rumah sakit dan saya disuruh tinggal di rumah dia dengan catatan ibu ikut saya. Jadi murtadin, dia mau Pak. Di situ juga hati saya terketuk, tergugah. Kok malah justru yang membawa ibu itu justru orang Kristen. Saya banyak benar Pak. Saya main dilarang sama orang Kristen. Kafir. Dia punya anjing. Nanti lu kesentuh bulunya aja lu. Haram lu. Ya ngomongnya kasar dah. Kalau lu gue. Kalau Betawi Pak. Tapi saya, puji Tuhan, bahasa saya sudah mulai tidak kasar seperti mereka. Seperti ya keluarga saya. Udah. Habis itu, setelah saya mengenal Yesus Pak juga, saya tuh jadi rendah hati. Berubah segalanya. Tadinya saya Pak, biar saya ini miskin, watak saya keras. Sama saudara saya tidak mau ini keras lagi tuh. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, hati saya gratis berubah Pak. Saya menjadi penyabar. Ada anak-anak kecil gitu nangis di sebelah saya. Menjajan, nanti tunggu Bapak. Teriak-teriak. Saya bilang, sini Dek, walaupun saya nggak ada duit sedikit, saya kasih Pak. Dek, ini jajan. Terima kasih Tante. Iya, sampai sekarang dia. Anak kecil Tante, iya Dek. Hati saya jadi lembut. Setelah kebahagiaan saya yang saya terima. Udah gitu. Emang saya sih ujian sangat berat setelah melalui, kan dulu udah ada kesaksian kan, setelah melalui anak saya dari sakit sampai tidak ada menutup mata. Kenapa toh? Saya herannya minta ampun Pak. Justru saya mengikuti arisan Pak. Justru anggota arisan itu yang pada datang. Dia minta maaf dulu sama saya. Kak, saya berdoa agama saya iya. Dipegang anak saya. Ya Bapak kami yang di surga berdoa. Silakan saya bilang. Didoakan Pak. Tetangga, lingkungan yang begitu saya hormati. Saya cium-cium tangannya. Ibu Haji, Ibu Ustazah tidak peduli. Sungguh dahsyat Pak. Justru orang-orang Kristus itu yang nolong. Tapi tetap anak saya dipanggil oleh Tuhan ke surga. Tapi saya sekarang sudah ikhlas. Saya begini Pak, pernah nanti ngaji bulanan, maulid lah, penutupan lah. Kalau cara kami ini banyak sekali. Sampai saya bilang, udahlah yang enggak itu jangan dipintain, kasihan. Mau datang-datang lah silakan, ayo datang yuk. Ngaji, maulid, penutupan, Isra Mi'raj. Saya itu selalu hadir. Saya itu selalu ada. Tapi ya itulah, tidak ada Pak. Tidak saya menemukan keselamatan. Saya bilang. Saya sampai dosa Pak.
Saya sampai tidak masak, cuma masak nasi. Anak masih pada sekolah. Suami dulu kerja. Saya tinggal, Pak. Saya pergi maulid. Ini kan juga acara ada maulid. Saya pergi, Pak, maulid. Sampai saya dosa, Pak. Karena saya pengen ketemu ustazah ini. Saya pengen dengar ceramahnya. Udah pada duduk dekatin-dekatin, Pak. Kepingin saya katanya. Kalau kita salaman sama ustazah itu akan surga. Saya pengen salaman aja, Pak. Nggak bisa. Sombong ustazahnya. Benar. Saya kan, Pak, dari masih baru keluar sampai sekarang saya Islam. Jadi saya mengerti. Yang mana itu ustazah baik, yang mana yang sombong. Sakit hati saya, Pak. Saya udah berdosa sama anak, sama suami. Tidak masak. Pagi-pagi harus kalau ini ustazahnya datang cuma la ilaha illallah, diarak-arak itu datang, mau salaman aja nempel tangannya aja nggak bisa. Akhirnya yang datang, yang tidur lah, yang ngobrol lah, dia ngoceh-ngoceh aja sendiri. Saya bilang, itu mah ilmu yang udah dibahas, saya bilang gitu. Saya udah ngerti, saya bilang. Saya itu ya siap-siap aja lah, Pak, saya dapat. Tidak mungkin saya jadi murtadin tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Tapi saya hadapi dengan tenang. Karena saya sudah nerima kasih. Saya siap, saya bilang. Sampai saya WA yang bilang saya begini, lu udah kerasukan setan, udah dirayu lu, sampai iman lu jual. Sampai lu jadi begitu, lu tetap susah, saya tantangin. Silakan, yang mau menghujat saya, silakan. Lu mau ngomong apapun nih, cara saya nih orang Betawi, lu pada mau ngomong apa kek, emang gua pikirin bodoh amat. Yang penting Roh Kudus itu sudah di hati saya. Lu cuma pada mau nasehatin doang lu. Lu tidak mau membantu gua, saya bilang begitu. Benar, Pak. Abang saya pun yang paling tua, saya dipanggil, saya datang. Saya dinasehatin, saya dimarahin, saya siap. Saya akan jawab. Saya sudah menemukan ketenangan dan saya juga sudah dijanjikan akan surga. Tapi dibilang begini sama kakak saya. Kalau Islam kalau agama Islam dunianya dua. Tahu kamu katanya? Tahu, saya bilang. Dunia dan akhirat. Kalau lu susah di dunia, di akhiratnya lu akan surga. Oh, tidak bisa, saya bilang, Mbak. Tergantung amal dan perbuatan juga. Karena Islam ini berat. Belum timbangan. Ditimbang kita amal kebaikannya. Iya, lu itu kurang bersedekah. Saya jawab, bagaimana gua harus bersedekah? Sementara buat keluarga saya aja cukup. Buat makan saya sehari-hari aja udah kurang, udah puji Tuhan saya bisa. Yang beramal bersedekah itu yang lebih uangnya. Diumpamakan, saya orang susah, saya orang miskin, bersedekah 10.000. Tapi kalau orang kaya 100 juta. Menyumbang masjid apalah, ada apa-apa dana. Karena apa? Karena saya uang 10.000 itu uang
hasil keringat saya sendiri. Tapi orang kaya, uang segitu tidak ada apa-apa, tidak berarti. Ya, itu saya udah hilangkan, Pak. Saya bilang begini, kenapa ya kalau orang-orang Kristen, saya bilang, membangun gereja tidak perlu gembar-gembor, minta uang di jalan-jalan, saya bilang. Cukup proposal. Tapi kenapa orang Islam itu minta di jalan-jalan? Malu saya kadang, Pak. Teriak-teriak. Saya di situ juga hati saya tersentuh. Hah? Iya, di situ pun saya ganjal, Pak. Udah kalau acara maulid, dari saya kecil sampai saya udah tua kayak gini, udah punya cucu 3. Masya Allah, Pak. Tiap ngaji dimintain dana, nih penutupan ada ustazah 3 dari ABC. Dimintain lah tiap hari iuran buat ngasih amplop ustazah. Begitu ada acara selesai, apa? Ustazahnya, bingkisannya, parselnya, waduh nggak kebawa. Giliran ini, kami ini, yang capek, yang mintain dana apa. Lain bingkisannya. Waduh, kata saya, benar-benar tidak adil. Dari situ juga Pak saya mengambil ilmunya. Saya lebih dewasa. Yang mana yang benar, yang mana yang baik. Saya sudah, berarti saya sudah makan asam garamnya. Bayangkan Pak, dari lahir saya sudah Islam. Sekarang saya, ya kalau memang perkataan saya masih ini, jangan kaget, baru 4 bulan Pak saya dibaptis. Ya. Saya minta tidak akan saya berubah lagi. Saya akan meminta sama Bapak saya, meminta sama Tuhan saya, Tuhan Yesus. Sudah pasti saya akan menjamin terus keselamatan. Menjamin keselamatan Tuhan Yesus. Dan tidak menjanjikan, membuktikan kalau Nabi Muhammad apa dia menjanjikan. Belum tentu saya jumprit, sholat ini itu, sampai ada yang pada kesininya pada hitam teman saya. Buktinya, ya tidak menjamin surga. Tapi saya dibilang gini, lu harus tahu, ada salah satu keluarga saya, lu harus tahu ya, surganya orang Kristen itu di dunia. Makanya dia kaya, hura-hura kaya punya gedung apa. Kalau kita orang Islam itu susah terus di dunia, karena kita itu ada dunia, nanti kita di surga. Bilang gitu. Saya dimarahin apa tetap. Saya tidak berpaling. Saya tetap menyembah Tuhan Yesus. Karena saya sudah terbukti menolong saya, walaupun tidak secara istilahnya, ya di dalam Islam pun, ya Allah ya Tuhanku, kasih saya rezeki, kasih saya ini, tidak mungkin kan tahu uang datang sendiri. Saya bilang begitu. Semua juga kita lalui dengan cara kita bekerja, berdagang, jangan nipu orang, jangan menyakiti hati orang.
pasti Tuhan Yesus akan memberikan kemujizatan. Tidak kemujizatan dengan uang. Hati kita adem. Hati kita dingin. Penuh sukacita. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus. Ya saya, kalau memang saya bisa, saya sih tidak menginjili orang lain, Pak. Keluarga saya umpama ada gitu yang mau, yang pada pro ke saya, melihat kehidupan saya, tenang apa, silakan. Saya gitu. Ada salah satu saudara saya, udah lama nggak ketemu. Kamu di mana? Saya bilang, Bang, saya lagi diikut nih sama Marga Pardede, saya ke Medan. Ke Medan? Kata saya, iya, hati-hati ya Bang, di rantau orang. Enggak, ini Marga Pardede. Katanya Kristen, baiknya minta ampun. Makanya saya ikut sampai tiket pesawat saya dikasih. Saya udah putus asa dengan Islam. Kata dia begitu. Tapi saya pelan-pelan, karena dia kakak saya, karena dia si abangan, saya akan pelan-pelan. Saya mau berbicara. Kalau memang abang mau jadi murtadin, ayolah kita. Biar saudara yang lain. Kita mau dihujat dia apa. Mereka tidak tahu. Mereka pada kaya-kaya. Pada sombong. Tidak ada kasihnya buat kita. Tidak ada. Benar. Saya dari masih kecil, saya sudah berteman. Tetangga saya banyakkan yang Kristen. Saya bilang, Bu, tuh saya bilang, si Laura ke gereja cantik banget. Bajunya cantik benar, Bu. Sepatunya. Ayahnya pakai jas. Itulah, Bu. Kalau orang mau menghadap Tuhan, harus kayak gitu. Saya sambil bercanda. Emang sih orang Islam? Saya bilang gitu. Sholat. Yang pakai baju gambar Indomie. Yang pakai baju gambar Jokowi. Begitu ada orang pulang dari masjid. Yang sendalnya hilang. Aduh, kata saya, bikin malu. Emang ya, Bu ya? Nggak boleh begitu. Lu juga orang Islam. Begitulah kata ibu saya. Saya suka bercanda dulu. Saya suka bercanda orangnya. Sampai saya sedih saya. Sekarang udah terpisah sama kawan-kawan saya. Banyak dulu kawan saya yang Kristen, Pak. Ada baik-baiknya. Saya sampai dengan keadaan agama saya sendiri di sekeliling, di sekitar rumah saya. Waduh, sombongnya Pak, sampai saya panggil, tolonglah Pak Haji, tolonglah Bu Haji ke rumah, doakan anak saya kalau habis di kemo suka ini gitu, pingsan melotot-melotot. Saya juga pikirkan Pak, pikirkan saya pulangnya itu harus saya kasih amplop. Tadinya saya sendiri Pak, saya mau jadi Islamnya, saya mau Islam Muhammadiyah. Saya bilang, saya mau Islam Muhammadiyah karena apa? Saya suka, saya senang dengan kehidupan mereka. Contoh, suami saya meninggal. Malamnya tidak ada pengajian, tidak ada apa. Malamnya itu sunyi, hanya berdoa sekeluarga saja. Saya suka itu. Dan adapun yang datang uang itu simpan untuk kebutuhan anakmu, jajannya, sekolahnya. Saya suka begitu, Pak. Ini maaf, Pak. Ya maaf, saya minta maaf. Islam saya itu
Udah ada kemalangan, Pak. Kayak saya kemarin, anak saya udah di rumah sakit, 4 rumah sakit, meninggal juga. Suaminya sampai nggak kerja-kerja, Pak, ngurusin anak 3 itu. Kan suaminya Grab, enggak kerja-kerja, enggak punya uang. Begitu anak saya meninggal, betapa sedih enggak, Pak? Saya tidak megang uang. Akhirnya apa? Saya bilang begini, benar-benar kejam hidup ini. Malah disuruh saya bikin amplop, Pak, 100. RT-nya ngajarin. Untuk apa, Pak? Nanti untuk menyolatkan. Selesai di masjid, diamplopin. Mandiin uang. Semua serba uang. Malamnya pengajian dari 1 hari sampai 7 hari, dibayar 1 orang 200. Selamatannya gitu. Kita selesai itu yang baca doa 3 harus diamplopin. Diterima itu, Pak. Sementara saya lagi kemalangan, lagi berduka. Bukannya dibantu. Tapi ada, Pak, di grup saya sekarang gitu. Sampai masuk suami saya grup PBB namanya. Kalau saya tidak ada umur, suami saya itu tidak bersedih. Kalau dia pun gak ada umur, apa dirawat di rumah sakit, tidak sedih. Karena ada pertolongan, ada bantuan. Kalau kita nggak ada umur, petinya semuanya sudah disiapkan. Itu orang-orang Kristen. Lah, kalau Muhammadiyah tuh hampir-hampir, Pak. Karena dia tuh apa? Tidak membebankan yang kemalangan. Gitu, Pak. Adapun orang datang nyalami itu ngasih simpan untuk anak-anakmu sekolah. Begitu. Ya, pada intinya, Pak, saya percaya, saya yakin, saya menjalani agama pengikut Yesus. Begitu aja, Pak. Saya. Iya. Iya. Mungkin kesaksian saya begitu, Pak. Saya kembalikan pada Yesus. Iya. Oke. Luar biasa sekali. Iya, Pak. Gimana kesaksian seorang ibu yang tadinya dari iman yang berbeda, dan setelah memperhatikan kehidupan bagaimana di dalam Kristus, ibu ini terjamah hatinya dan melihat bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu ada realisasinya, ada aktualisasinya, ada yang dilakukan. Jadi bukan asbun, bukan hanya asal ngomong bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, tapi dibuktikan dari tindakan. Ya, luar biasa. Ya, Ibu, mungkin Ibu mau titip pesan buat teman-teman yang belum kenal Tuhan, apa yang Ibu mau sampaikan pada kesempatan ini, supaya mereka juga bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan? Saya mintanya mohon didoakan saya, biar benar-benar penyakit saya sembuh. Saya bisa hidup ingin lebih lama lagi, ingin saya merawat cucu-cucu saya, dan saya ingin hidup lebih lama lagi. Dan saya pesan, jangan percaya sama si percaya dengan Tuhan Yesus. Kita mau merubah hidup kita mau jadi murtadin. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu aja pesan saya. Ya. Iya, itu aja, Pak.
Iya, oke, luar biasa. Ya, teman-teman, kiranya semuanya kita bisa mendapatkan kebaikan Tuhan, dan yang sudah di dalam Tuhan, biarlah bertambah kuat, bertambah maju di dalam Tuhan. Yang belum di dalam Tuhan, jangan berlambat-lambatan. Pastikan diri Anda sudah selamat, pastikan diri Anda sudah bertemu dengan Tuhan yang benar, dan itu adalah hal yang terpenting dari semua uang yang ada di dalam bank. Karena uang yang ada di dalam bank hanya urusannya untuk sementara. Ya, kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita punya uang yang puluhan triliun, itu pun juga kalau punya uang triliun, ya. Kalau Anda punya uang triliun, Anda seorang konglomerat, maka itu akan segera berpindah tangan kepada orang lain. Jadi jangan mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Kerjakanlah keselamatan yang penting, karena keselamatan itu untuk menuju hidup yang kekal. Kalau kita Betul. orang kaya di dunia ini, kita mati, semua akan berpindah tangan. Mobil pindah tangan, pindah ke orang lain, Ya, harta, pasti. uang, rumah, kendaraan, semua, berlian, permata, pindah tangan, pindah ke orang lain. Seberapa banyak pun tidak ada yang dikecualikan, dan tidak ada yang kita bawa. Tidak Tidak ada ada yang yang Anda abadi. bawa ke dalam kubur, ya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah, berhikmatlah, cerdiklah, bijaksanalah di dalam mengikuti, di dalam mencari Tuhan Yesus.